Kalau saja hari itu aku tidak membeli buku lusuh dari seorang kakek tua, mungkin sekarang hidupku sudah berakhir di jembatan itu. Menjadi satu-satunya berita halaman ketiga yang terlupakan besok paginya. Itu bukan ancaman, itu adalah sebuah kepastian. Karena pada malam yang basah dan kelam itu, aku sudah tidak memiliki secuil pun alasan untuk bertahan hidup. Namaku Raka, usiaku 32 tahun. Dan di usia yang seharusnya aku mulai menikmati hasil jerih payah itu, hidupku justru berhenti. Bahkan lebih dari itu, ia berjalan mundur. Aku seperti seorang pilot yang tersesat di badai. Tapi kokpitnya gelap. Semua instrumen tidak berfungsi. Dan aku sudah pasrah menunggu benturan akhir. Setiap akhir bulan adalah pengingat yang paling nyata akan kegagalanku. Bunyi notifikasi transfer dari bank dulu adalah suara paling indah. Sekarang, itu seperti bel sekolah yang menandai waktunya aku dihukum. Gaji itu masuk, berkebelet sebentar dan lenyap, ditelan oleh kartu kredit, cicilan motor yang sudah disita, dan pinjaman online yang bunganya mencekik leher. Rumah yang seharusnya menjadi pelabuhan terasa lebih dingin dari ruang AC kantor. Sari istriku, matanya sudah tidak lagi berbinar ketika memandangku. Yang ada hanyalah kelelahan dan mungkin penyesalan. Bima, anakku yang berusia 7 tahun. Dia sudah belajar untuk tidak meminta mainan ataupun bercerita tentang sekolahnya. Aku pikir dia tidak mencintaiku lagi. Tapi kemudian aku sadar, dia hanya tidak ingin menambah bebanku. Dan itu melukaiku lebih dalam. Aku mulai menyalahkan segalanya, menyalahkan atasan yang tidak menghargai, menyalahkan sistem yang tidak adil, menyalahkan perekonomian yang sulit. Dunia ini memang kejam. Rasanya semua orang sukses, hanya aku yang terpelanting sendirian. Aku yakin banyak dari kalian pernah merasakan hal yang sama. Merasa terjebak, merasa betapa hampa dan beratnya mengangkat beban yang namanya hidup ini. Malam itu, aku memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Aku ingin menunda kembali ke dalam sangkar frustasiku. Aku berjalan tanpa arah, membiarkan kaki ini menyeret tubuh yang sudah tak bernyawa. Dan kemudian, aromanya menyergapku. Bau apek yang familiar, bau kertas tua dan lem yang sudah mengering. Seolah kakek tua duduk di sana. Tubuhnya ringkih, tapi matanya masih berbinar. Ada ketenangan yang aneh yang memancar darinya, seolah-olah dia duduk di singgasana. Bukan di atas tumpukan kartus basah. Pandanganku menyusuri tumpukan buku. Kebanyakan buku pelajaran lama dan novel-novel usang. Sampai akhirnya, mataku tertuju pada satu buku yang sampulnya hampir lepas. Warnanya sudah kecoklatan dan huruf judulnya nyaris hilang. Rahasia hidup yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Judul yang klise bukan? Aku hampir saja melewatkannya. Tapi ada sesuatu, sebuah desakan halus di dalam kepalaku. Ambil buku itu. Berapa kek? Tanyaku. Suara serak. Kakek itu hanya mengulurkan tangannya, membiarkanku meletakkan uang 5.000 rupiah yang sudah kusut dan lembab. Bukan tentang harganya, itu tentang sebuah izin. Seolah dia berkata, silahkan, sudah waktunya bagimu untuk membawanya. Aku memasukkan buku itu ke dalam jaket, melindunginya dari hujan, dan pada detik itu, kusadari, aku baru saja membuat keputusan paling penting dalam hidupku. Malam itu, bukannya merencanakan akhir yang tragis, aku justru membuka halaman pertama buku itu. Isinya bukan teori motivasi bombastis. Buku itu berisi kumpulan kisah nyata. Kisah tentang orang-orang yang hidupnya hancur berantakan. Seorang ibu yang single parent yang dipecat, seorang petani yang gagal panen, seorang nelayan yang kapalnya karam. Orang-orang yang alasannya untuk menyerah jauh lebih besar dariku. Tapi ada satu benang merah yang menghubungkan semua kisah mereka. Bukan keberuntungan, bukan bantuan dari orang lain, tapi satu keputusan kecil pertama untuk berubah dari dalam. Seorang dari mereka menulis, aku menyadari, aku tidak bisa mengubah arah angin, tapi aku bisa menyesuaikan layarku. Kalimat itu
menghantamku seperti pukulan godam. Dan keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencoba. Bukan hal besar, hanya hal-hal kecil yang bisa kukendalikan. Aku mulai bangun 15 menit lebih awal. Lalu aku membereskan tempat tidurku. Sepele kan? Tapi untukku itu adalah sebuah kemenangan. Kemenangan kecil pertama atas kekacauan. Aku membeli buku catatan kecil setiap malam. Sebelum tidur, aku menuliskan satu hal saja yang kusyukuri hari itu. Hari pertama aku syukuri masih bisa diberikan napas. Kedengarannya menyedihkan. Tapi jujur, aku berhenti mengeluh. Setiap kali keluhan itu ingin keluar, kuganti dengan pertanyaan. Lalu apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaikinya? Sekecil apapun, perlahan tapi pasti, awan gelap di kepala aku mulai tersibak sedikit demi sedikit. Sari dan Bima mungkin belum melihat perubahan besar, tapi mereka mulai merasa suasana di rumah tak lagi sesak dulu. Dan ketika aku mulai merasa ada harapan, hidup memutuskan untuk mengujiku. Perusahaan tempatku bekerja melakukan PHK besar-besaran. Namaku ada di dalam daftar. Surat pemutusan hubungan kerja itu terasa seperti batu nisan. Segala sesuatu yang bisa kubangun runtuh seketika. Rasa percaya diriku, harapanku hancur lebur. Rasa malu, gagal, dan takut itu datang menggila. Lebih kuat dari sebelumnya. Suara-suara di kepalaku berteriak, "Sudah, ini akhir. Tidak ada gunanya." Aku mengambil tas lamaku, bersiap untuk melangkah ke jembatan yang kusiapkan dulu. Tanganku sudah memegang gagang pintu. Tiba-tiba mataku menangkap buku tua itu, seolah buku itu bersinar. Aku teringat satu kutipan yang kubaca dari seorang nelayan dalam buku itu. Saat dunia menutup satu pintu, Tuhan sedang menyiapkan jalan lain. Tapi hanya mereka yang mau melangkah yang bisa menemukannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Tanganku melepas gagang pintu itu. Aku berbalik. Aku memilih untuk tidak lari. Aku memilih untuk mencoba sekali lagi. Aku punya satu skill yang selama ini hanya untuk kantor. Aku bisa merakit PC dan install ulang dengan cepat. Aku buka media sosial. Aku tawarkan jasa home service, perbaikan komputer. Harganya murah dan awalnya sepi. Bahkan teman-teman meledek. Kerjaan sampingan lorak. Tapi aku terus saja. Aku ingat kata-kata di buku itu. Jalan itu tidak akan terlihat sampai kau memutuskan untuk melangkah. Orderan pertama datang, seorang mahasiswa yang laptopnya terkena virus. Aku kerjakan dengan sepenuh hati, bukan hanya memperbaiki, tapi aku ajari dia cara mencegahnya. Dia senang, dia merekomendasikanku ke teman-temannya. Perlahan, usahaku mulai dapat pelanggan tetap. Hidupku tidak serta-merta kaya raya, tapi sesuatu yang lebih berharga kembali, rasa percaya diriku. Aku merasa berguna lagi. Aku bisa menafkahi keluarga dari jerih payah dan keahlianku sendiri. Dan yang paling indah, senyum Sari dan Bima kembali menghangatkan rumah kami. Ternyata hidup itu bisa berubah bukan karena hal-hal besar dan dramatis, tapi karena satu keputusan kecil yang kita ambil di titik terendah kita. Keputusan untuk membeli buku lusuh seharga Rp5.000. Keputusan untuk bangun 15 menit lebih awal. Keputusan untuk menuliskan satu hal yang disyukuri. Keputusan untuk tidak menyerah saat semua pintu seolah tertutup. Aku tidak lebih pintar dan lebih hebat dari siapapun. Aku hanya memilih untuk mengambil satu langkah kecil, dan langkah itu menyelamatkan hidupku. Mungkin bukumu bukan sebuah buku, mungkin sebuah video, sebuah percakapan, atau bahkan status sosial media yang kebetulan kamu baca. Tapi percayalah, di luar sana selalu ada peluang, selalu ada jalan. Hanya kita yang harus berani mengambil langkah pertama. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebuah keputusan kecil, karena dari situlah peluang terbesarmu bisa dimulai. Terima kasih Kek, dimanapun kau berada, dan untuk kalian menonton ini, langkah kecil yang akan kamu ambil hari ini. Keputusan kecil hari ini adalah awal dari kisah besarmu esok hari.